Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kami di CJ Channel SPP. Pada hari ini kita sedang ada kegiatan temu teknologi organik bersama penyuluh BPP Kurungan Nyawa. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para penyuluh dari BPP Kecamatan Buai Madang, ya. Kita pada kesempatan ini ingin praktek bagaimana cara membuat mol atau mikroorganisme lokal, ya. Apa bahannya? Sangat sederhana. Bahannya adalah kita terinspirasi dengan sebuah fenomena atau fakta bahwa jaringan pencernaan ayam, sapi, dan binatang itu bisa membuat fermentasi dalam waktu singkat, bisa merubah makanan, kemudian paginya pada saat kotoran itu adalah hasil fermentasi. Makanya itu sebagai argumentasi kita kenapa kita ngambil mikroba bakteri dari usus ayam. Adalah asumsinya adalah di usus ayam itu banyak sekali bakteri-bakteri pencernaan yang akan kita kembangkan sehingga dia menjadi daya untuk dekomposisi itu lebih bagus lagi. Oke, jadi bahan pertama adalah usus ayam. Nah, ini usus ayam teman-teman sudah membuat. Ini yang masih ori, masih asli usus ayamnya. Ini sebagai bahan kita untuk mengambil bakterinya untuk kita kembang biakan menjadi MOL atau mikroorganisme lokal. Caranya gimana? Usus ayam itu direbus pertama, kemudian setelah direbus itu dilembutkan, bisa digerus, bisa di blender. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah hasil dari usus ayam yang telah disaring setelah di blender tadi. Ini usus ayam. Kemudian yang kedua adalah gula merah. Gula merah ini sebagai bahan untuk bagaimana memperkembangbiakan bakteri yang ada di usus ayam yang telah kita larutkan ini. Jadi ini untuk memberikan satu makanan atau rangsangan supaya terjadi pelipat gandaan mikroba ini, jadi yang tadinya mati tinggal sudah hidup kembali. Caranya apa? Direbus saja. Ya, direbus dengan air secukupnya, akhirnya menjadi ini adalah rebusan gula merah. Nah, caranya seperti apa? Dua bahan ini sudah tersedia. Caranya adalah kita tuangkan saripati usus ayam ini ke sebuah tempat, ya, yang kosong, yang bersih, steril. Kemudian kita tuangkan gula merah yang telah kita buat secukupnya untuk dalam rangka untuk menghidupkan bakteri atau membuat rangsangan berkembang biaknya bakteri dengan cara membelah diri dengan memberikan nutrisi atau gula merah ini sebagai makanan dari bakteri itu. Kalau udah seperti ini caranya, ya, kita tutup, ya. Kemudian sehari 2 kali diaduk, dibuka, diaduk. Dalam rangka apa? Untuk menyempurnakan kerja bakteri ini untuk menjadikan dia sebagai daya decomposer atau daya untuk memfermentasi. Sehari diaduk 2 kali, ini kita biarkan selama paling cepat 10 hari, kalau pengen lebih bagus lagi selama 14 hari. Ya, itu kita simpan dengan tiap hari kita perlakukan seperti itu nanti akan langsung menjadi MOL atau mikroorganisme lokal. Apa ciri-cirinya? Kalau kita cium sudah berbau wangi. Kalau berbau busuk itu berarti gagal. Tapi dia kalau berbau wangi seperti wangi-wangi tape, itu berarti sudah jadi sebagai mol. Yang ini kita gunakan sebagai bioaktivator untuk membuat, contohnya membuat POC, untuk membuat kompos. Ini dari bahan ini. Nah, ya, jadi kita simpan dan ini kalau kita biarkan expirednya selama 6 bulan. Kalau kita punya mol dalam jumlah banyak 6 bulan. Kalau udah 6 bulan tinggal kasih gula merah, hidup lagi. Nah, jadi hanya untuk menghidupkan bakteri. Jadi kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan untuk bagaimana kita membuat mol yang dengan cara yang simpel? Ya, silakan. Jadi mau nanya Pak, ususnya itu kenapa harus direbus? Kenapa tidak dibersihkan kemudian langsung di blender? Apa perbedaannya
ususnya yang direbus sama yang tidak direbus Ya. seperti itu. Kita tahu bahwa di usus ini ada dua bakteri. Satu bakteri fermentasi, yang kedua bakteri patogen. Direbus itu untuk mematikan bakteri patogen. Ya, bakteri patogen yang tidak bermanfaat itu dia tidak tahan dengan suhu sangat tinggi. Walaupun bakteri yang fermentasi ada yang mati. Makanya gunanya memberikan gula merah itu adalah yang masih hidup itu dikembangbiakkan. Gitu loh. Jadi makanya gunanya perebusan itu adalah untuk memisahkan bakteri jahat dengan bakteri bagus. Yang kita kembangbiakkan bakteri yang bagus. Nah, gitu ya. Oke, masih ada? Oke, ya. Saya silakan. Nah, untuk kurang lebih setengah kilo usus dibutuhkan kurang lebih setengah kilo gula merah. Berarti sama ya Pak, satu Jadi 1:1, setengah kilo usus, setengah kilo gula merah. Gula merah direbus dengan 5 liter air. Ya. Kemudian usus ini setelah di blender usahakan maksimum 2 liter. Paling banyak 3 liter. Sehingga kita nanti punya larutan ini berapa? 5 tambah 3. 8 liter sebagai mol kita. Berarti Pak, yang untuk rebusan gula merah tadi cukup sedikit, nanti dicampur air 15 ya? Ya, itu ya. Jadi untuk membuat mol, ininya setengah kilo, gula merah setengah kilo, ususnya setengah kilo, dua-duanya dilarutkan disaring, dapatlah kita mol sebanyak 8 liter. Nah, kemudian kalau kita ingin memperkembangbiakkan udah 14 hari, ingin dikembangbiakkan, udah cukup ditambah gula merah terus namanya dikembangbiakkan. Ya, diperbanyak itu dengan cara memperbanyak gula merah. Asumsinya kalau sudah 14 hari itu sudah kerapatan bakteri udah bagus, itu bisa kita kembangkan, nggak usah kita pakai usus baru lagi. Ini tanpa batas ini, tanpa batas. Ya, jadi kalau sudah tinggal sedikit kasih gula merah lagi, terus dia akan berkembang terus. Kita tahu bahwa karakter bakteri berkembang biaknya tuh 1 jadi 2, 2 jadi 4, terus membelah diri. Nah, membelah diri tanpa batas, gitu. Seperti kehidupan kita yang lain. Caranya kalau kita punya makan, ini makannya hanya glukosa, jadi kita ambil dari gula. Boleh gula merah, gula putih, gula aren, tetes tebu boleh. Ya, dari unsur gula. Kecap nggak boleh. Kecap, karena kecap itu bukan glukosa. Kali manis kecap kan deh. Oke, cukup? Ya. Tetes tebu boleh. Tetes tebu boleh ya, mungkin kalau tetes tebu kan limbah ya, lebih banyak dibutuhkannya, 2 kali lipat dari gula merah. Maka tetes tebu sama gula merah itu lebih bagus gula merah. Gula merah ya. Nah, sekarang apa ciri-ciri sudah jadi di samping aroma? Nah, kalau ciri-ciri sudah jadi di samping aroma adalah kita ambil botol mineral untuk ukuran setengah liter atau 1 liter, kita masukkan kurang lebih setengah ke botolnya, kita kocok. Kalau dikocok itu kemudian kita buka ada gas yang keluar, berarti ini sudah ada bakteri. Ya. Apa perbandingannya? Kalau Bapak mengisi botol mineral, dikocok dengan air berisi air biasa, dikocok sampai kapanpun tidak akan keluar karena nggak ada bakterinya. Nah, ciri-cirinya kalau bakteri ini sudah ada, dia akan mengeluarkan gas. Nah, kita dengarkan ada gas keluar, berarti udah jadi. Udah ada. Nah, itu parameter sederhana. Yang paling bagus kita labkan. Kita tahu berapa kerapatannya, berapa jumlah bakterinya ketahuan. Ya, itu kita ngajari petani seperti apa ya, seperti itu. Kalau gas keluar berarti udah bagus. Oke, terima kasih, cukup. Yang ada ini Pak, pemakaian Pak, berapa itu? Nah, pemakaiannya untuk membuat POC, pupuk organik cair itu adalah 1/10 dari material POC. Kalau misalnya ini 8 liter, bisa digunakan untuk membuat POC 80-an liter. Jadi 10% sampai 15%. Semakin bagus, semakin banyak, semakin bagus. Cuman minimal 10%. Kalau 10% itu bisa mampu untuk menjadikan pupuk bahan organik menjadi pupuk organik. Yang DPP kurangan nyawa.